Hebat. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang pembelajaran mendalam. Apa itu pembelajaran mendalam? Pembelajaran mendalam merupakan pendekatan yang memuliakan dengan menekankan pada penciptaan dan suasana belajar dan proses pembelajaran yang berkesadaran, bermakna dan menggembirakan melalui olah pikir, olah hati, olah rasa, dan olahraga secara holistik dan terpadu. Selanjutnya, untuk kita pahami dalam pembelajaran mendalam ini ada rumus untuk bisa cepat kita memahaminya, yaitu rumusnya 8-3-3-4. Apa itu? Yang 8 itu adalah 8 dimensi profil lulusan, yang ketiga prinsip pembelajaran, dan yang ketiga satunya adalah pengalaman belajar, dan yang keempat adalah tentang 4 kerangka pembelajaran. Rumus yang harus kita pahami biar kita paham tentang pembelajaran mendalam. Jadi yang pertama di sini kita akan membahas tentang 3 prinsip pembelajaran mendalam. Apa saja 3 prinsip pembelajaran mendalam, Bapak Ibu? Jadi yang pertama adalah ada yang namanya berkesadaran, yang kedua bermakna, dan yang ketiga adalah menggembirakan. Atau istilah kerennya mungkin yang kita ingat adalah BBM. Jadi prinsip pembelajaran itu ada yang namanya BBM, berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Yang berikutnya yaitu tentang pengalaman belajar. Pengalaman belajar itu 3. Ada memahami, ada mengaplikasikan, dan yang ketiga adalah merefleksikan. Pembelajaran mendalam itu ada 4. Yang pertama ada namanya praktek pedagogis, yang kedua adalah kemitraan pembelajaran, yang ketiga adalah lingkungan pembelajaran, dan yang keempat adalah pemanfaatan digital. Praktek pedagogis itu berkaitan dengan apa yang menjadi model pembelajaran kita di kelas, bagaimana metodenya bertahapnya. Dan selanjutnya kemitraan pembelajaran, yaitu dengan kita kolaborasi ketika kita di sekolah. Ada kolaborasi dengan yang ada di lingkungan sekolah, di luar lingkungan sekolah. Dan yang berikutnya ada lingkungan pembelajaran. Lingkungannya bagaimana, budaya belajarnya, Bapak Ibu, selanjutnya kita akan menyusun rencana pembelajaran mendalam. Jadi dalam menyusun perencanaan ini saya akan mencoba menayangkan contoh rencana pembelajaran yang sudah saya susun. Yang pertama di situ ada identifikasi Yang kedua ada desain pembelajaran. Dan yang ketiga adalah pengalaman belajar. Dan yang terakhir ada namanya asesmen pembelajaran. Jadi dalam desain pembelajaran itu kita dalam menyusun RPP di kegiatan itu harus muncul BBM tadi dalam kegiatan intinya Ada berkesadaran, ada apa lagi tadi? Bermakna dan menggembirakan, dan juga pengalamannya juga harus muncul di langkah-langkah pembelajarannya itu. Ada apa? Yang pertama memahami, mengaplikasikan, dan merefleksikan. Itu. Sebelum Bapak Ibu melakukan praktek pembelajaran mendalam di kelas masing-masing, sesuai dengan rencana pembelajaran yang sudah kita susun secara kolaboratif di dalam kompel, kegiatan kompel kita, mari kita amati contoh video pembelajaran saya yang sudah saya praktekkan
di dalam kelas saya. Nggak bisa, tiba-tiba suara. Di sini saya akan membagikan sticky note. Di sticky note ini nanti Bapak Ibu akan menuliskan tentang pemahamannya apa yang sudah saya sampaikan.